Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku seiman, Bapak Ibu, para calon jamaah haji, calon tamu Allah yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, pagi ini kita berkumpul bersama di ruangan multazam ini dalam rangka kita mempersiapkan diri untuk datang menjadi tamu Allah. Saya berdoa wabil khusus kepada para jamaah sekalian, semoga Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesabaran, Allah berikan kekuatan iman dan takwa, dan kemudahan kelancaran sepanjang persiapan sampai nanti pada saat pelaksanaan ibadahnya, dan bisa pulang ke tanah air kembali dengan predikat haji yang mabrur dan mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Biasanya kalau awal manasik pertemuan itu tegang, semua kayaknya tegang banget. Wah, subhanallah. Santai, jangan terlalu tegang. Bismillah, kita duduk di sini insya Allah dalam rangka untuk mencari karunia Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan saya lihat tadi kata Abah di bawah 25, saya katakan sudah di atas 17 semua yang hadir. Ada yang 17 lewat 50 enggak? Kebanyakan lewatnya ya ternyata. Yang muda-muda semangat insyaallah beberapa orang yang masih di bawah 40 barangkali. Tapi intinya begini, ketika seseorang sudah berniat, meniatkan diri, memfardukan diri untuk ibadah haji, Allah tidak lihat jenis kelamin, Allah tidak lihat umur, Allah tidak lihat warna kulit, keadaan apapun. Yang dilihat oleh Allah nanti bagaimana keikhlasan hatimu dan amal ibadahmu. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang bernama Suhaib dan Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum, Innallaha la yanzuru ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak lihat rupamu, Allah tidak lihat hartamu. Terkadang orang membanggakan kerennya, membanggakan warna kulitnya, membanggakan suku dan bangsanya, membanggakan fisik dan tubuhnya, membanggakan harta kekayaan dan kedudukannya. Allah tidak lihat itu semua. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah hanya akan melihat darimu adalah qulubukum, hatimu, yakni keikhlasan dalam hatimu dan amal-amalmu. Yang akan Bapak Ibu lakukan adalah amal ibadah puncak dari segala puncak ibadah,
yang Allah hanya wajibkan sekali seumur hidup. Apa itu namanya? Ibadah rukun Islam yang kelima, ibadah haji. Ketika seorang sahabat bernama Aqra' bin Habis, Rasul berpidato di hadapan para sahabat, ayyuhan nas, qad faradallahu alaikumul hajj fahujju. Hai sekalian manusia, sesungguhnya Allah telah memfardukan untukmu berhaji, maka berhajilah. Seorang sahabat yang bernama Aqra' ibnu Habis lalu berdiri kemudian tunjuk tangan, ya Rasulullah, afi kulli am, apakah haji itu dilakukan tiap tahun? Qala, Rasul menjawab, lau kuntu lawajaba, kalau aku katakan haji itu tiap tahun nanti diwajibkan, berat. La, al-hajju marra, tidak, haji itu seumur hidup sekali. Faman zada fahuwa tatawwu', siapa yang mau mengulangi atau menambahkan lagi haji dari yang satu kali tadi, hukumnya sunnah. Artinya kesempatan yang sekali seumur hidup ini, Bapak Ibu, jangan pernah disia-siakan. Dan insya Allah dengan Bapak hadir di sini berarti sudah melunasi, sudah memastikan insya Allah semuanya di tangan Allah kepada, tapi sudah membulatkan tekad. Maka Allah turunkan ayat di surat Al-Baqarah surat 2 197. Penggalanya ditampang di sebelah di sini. Secara lengkap bunyi ayatnya, Al-Hajju Ashhurun Ma'lumah. Musim haji itu ashhurnya, yaitu bulan-bulannya, ma'lumat, sudah ditentukan. Bulan haji ada 3, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Maka dari bulan Syawal sudah boleh haji. Kalau dia datang ke sana niat umrahnya umrah untuk tamattu haji. Berbeda kalau yang datang ke sana di bulan itu belum niat haji, umrahnya umrah sunnah. Tapi boleh melaksanakan haji dari bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Adapun waktu berhajinya hanya di bulan Zulhijjah, yaitu hanya di 6 hari. Tanggal 8 nanti, tanggal 9, tanggal 10, 11, 12, 13. Hanya itu. Sedangkan Bapak nanti berapa hari di sana Ibu? Bapak Ibu? 40 hari. Hajinya cuma berapa? 6 hari. Sisanya kemana? Ibadah, ibadah, ibadah. Tentu belanja juga, tapi belanjanya nantilah pikirkannya belakangan. Nah, dari ayat itu dikatakan Al-Hajju Ashhurun Ma'lumah. Musim haji itu bulan-bulannya sudah ma'lum, sudah ditentukan, sudah ditetapkan. Faman farada fihinnal hajja, maka barang siapa yang telah memfardukan dirinya di bulan itu untuk berhaji, fala rafatha, jangan kalian berbuat rafat, wala fusuqa, jangan kalian berbuat fasik, wala jidala fil hajj, jangan berbantah-bantahan, berbuat jidal dalam haji itu. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Apa saja yang kamu lakukan yang baik-baik sepanjang hajimu, dari persiapannya, dari keberangkatannya, dari datang di sana, persiapan di sana, pas saat hajinya, setelah selesai hajinya, kamu lakukan min khair, dari segala yang baik-baik, ibadahnya, akhlaknya, tutur katanya, semuanya yang baik-baik. Ya'lamuhu Allah, Allah Maha tahu. Untuk kita bisa mengamalkan dengan yang terbaik, berarti butuh apa Ibu Bapak? Bekal. Maka Allah minta satu bekal, watazawwadu, maka berbekallah dan berbekallah. Fa inna khairaz zadi taqwa, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Wattaquni, maka bertakwalah kamu kepadaku, ya ulil albab, wahai orang-orang yang memiliki akal yang sehat. Bapak Ibu, mari kita uraikan dari hadis ini. Waalaikumsalam. Maka berbekallah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab. Ini menarik saudaraku sekalian, semoga dirahmati Allah.
Allah perintah kita membawa bekal, bekal terbaik adalah takwa, dan Allah perintahkan kita takwa. Yang dipanggil, disuruh Allah takwa itu di ujung ayatnya, ya ulil albab. Di situ terjemah orang-orang yang berakal. Makna yang paling lengkap, ulil albab, orang yang akalnya sehat. Karena banyak orang berakal tapi nggak sehat akalnya, Pak. Ya, para koruptor itu berakal, Pak, tapi nggak sehat. Sebab hanya dipakai untuk dunia. Para pelaku maksiat berakal tapi nggak sehat. Para penjahat berakal, kalau mereka nggak berakal nggak bisa jahat. Tapi akalnya tidak. Ternyata yang Allah panggil yang berakal sehat. Insya Allah semua yang hadir berakal sehat. Tapi bagaimana caranya akal sehat itu bisa berbuah menjadi takwa? Gunakan akal kita untuk mencari kebenaran, mencari tahu, mencari ilmu. Maka seseorang berakal sehat harus digunakan akalnya untuk dapat ilmu. Dengan ilmu insya Allah bisa meraih takwa. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW, juga dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridhai mereka berdua. Rasulullah SAW bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilm." Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka baginya harus memiliki ilmu. Coba Bapak Ibu kita renung, kita bisa dapat rezeki di dunia karena punya ilmu atau tidak? Makin tinggi keilmuan seseorang dengan dunia, makin tinggi kedudukannya. Boleh jadi hartanya lebih banyak. Artinya yang menginginkan dunia harus punya. Bapak Ibu pengen akhirat kan? Wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilm. Siapa yang menginginkan akhirat juga harus punya ilmu. Wa man aradad dunya wal akhirah fa'alaihi bil ilm. Siapa yang menginginkan dunia dan akhirat maka harus punya ilmu. Sekarang kita fokuskan pada ilmu yang ulil albab tadi, yang akalnya sehat. Ilmu agama untuk mencari ridha Allah. Makanya Nabi SAW perintahkan dalam setiap ibadah itu ada manasiknya, aturannya, tata caranya. Di mana aturan dan tata cara itu tidak boleh dilanggar. Maka tadi Abah bercerita ketika pertama haji, kok begini, sedangkan beliau sudah tahu syariatnya. Kalau saya pertama haji bingung, saya nggak tahu apa-apa. Waktu manasik bengong, ngapain ini diomongin sa'i, ini buku, halah orang mudeng. Kenapa? Belum tahu ilmu agama. Tapi begitu sekali kedua manasik, kemudian ada penjelasan, dan alhamdulillah manasiknya Al-Fatah itu detail. Nah, kebayang di sana. Oh begini, tinggal ngapalin doa-doanya, tinggal ini, itu, dan seterusnya. Maka saya maaf ketika pertama bergabung dengan Pak Tonak, haji dengan Ibu Sadah Enda, dengan dengan Pak Narto, itu saya memberanikan diri. Pak Abah, waktu itu bukan Abah, saya bilangnya Pak Yanto sama emak. Saya pengen mimpin doa dong di sa'i, di sa'i dan di waktu sa'i di Soba dan Marwah. Bismillah, saya beranikan diri, bahasa bodoh, salah deh. Tapi alhamdulillah, disitulah kemauan kita berdoa. Kenapa? Doa di sana makbul, Bapak Ibu. Sampai di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, kemudian juga Imam An-Nasai dan juga Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Wa'dhullah salasun." Tamu-tamu Allah itu ada 3. Yang pertama, al-hujjaj wal-ummar wal-ghazi. Orang yang berhaji, orang yang berumrah, orang yang perang di medan perang Allah. Makanya sering kalau orang berhaji itu dikatakan duyufullah, duyufur rahman, tamu-tamu Allah. Doifnya Allah, doifan itu mulai tamu-tamu ini calon-calon tamu Allah insya Allah. Jadi tamu Allah ada berapa Bapak Ibu? 3. Apa tadi? Orang berhaji, orang berumrah, orang berperang jihad fisabilillah. Nah, yang akan Bapak Ibu lakukan apa nih? Cuma 2, haji dan umrah. Gak akan disebut haji kalau tanpa umrah. Tapi umrah yang dikaitkan dengan haji, umrah yang hukumnya wajib.
bukan umrah sunnah yang di bulan-bulan selain haji. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, al-hajju wal mu'tamar, orang yang berhaji dan orang yang berumrah, wafdullah, sebagai tamu-tamu Allah, inda auni astajibu lahu, jika mereka yang sedang menjadi tamuku itu berdoa kepadaku, aku ijabah doanya. Wa iyas'aluni fa'u'tiyahu, jika dia meminta kepadaku, aku berikan permintaannya. Wa iyastaghfiruni aghfiru lahu, jika dia minta ampun kepadaku, aku ampuni. Bapak Ibu, banyak-banyak minta sama Allah nanti di sana. Banyak-banyak doa nanti di sana. Banyak-banyak mohon ampun di sana. Tapi itu semuanya gak mungkin kita bisa minta, kita lakukan kalau tidak bekali dengan ilmu. Maka menurut Bapak Ibu, wajib gak kita punya ilmu dalam hal untuk ibadah? Wajib. Yang Bapak Ibu wajib miliki itu adalah ilmu manasik haji. Karena Rasul perintahkan, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik ibadah hajimu, ya, tata cara ibadah hajimu. Tapi Bapak Ibu perlu ketahui bahwa nanti di dalam melaksanakan ibadah haji bukan cuma haji dan umroh, sholat, zikir, baca Quran, berdoa, dan semua amal ibadah yang sehari-hari dilakukan di negara kita masing-masing tetap dilakukan di sana. Semua amal ibadah itu ada syariatnya, maka wajib kita tahu dengan ilmu. Maka di surat 17, surat Al-Isra, ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Surat 17 Al-Isra ayat 36. Janganlah kamu hanya taqfu. Itu Allah tidak menggunakan kata wala tattabi'u, tetapi Allah gunakan kata taqfu. Di situ qaf, di situ taqfu. Ta, qaf dan fa, taqfu, kata dasar daripada qaf. Maksudnya jangan kamu ikut-ikutan tanpa cross check. Jangan cuma manut, yuk kesini yuk, hayo, jangan. Selidiki dulu kebenarannya. Jangan kamu ikut-ikutan amal ibadah kalau kamu belum tahu ilmunya. Barangkali di antara Bapak Ibu kemarin nih pas menjelang 27 Rajab, ada yang dapat Instagram atau di medsos, ada seorang kiai terkenal sekali di negara kita di Indonesia. Semalam saya tidak sebut namanya, tapi sangat terkenal. Kepada saudaraku sekalian, awas jangan lupa ini hari Kamis. Pas kemarin hari Kamis itu 26 Rajab. Besok hari Jumat, kemudian nanti hari Sabtu. Pas bertepatan hari Jumat itu tanggal 27 Rajab. Sabtunya 28 Rajab. Maka jangan hanya puasa satu hari saja. Di Kamis jangan. Lanjutkan puasa 3 hari. Hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, yaitu tanggal 26, 27, dan 28 Rajab. Karena di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali, di situ Imam Al-Ghazali berkata, barang siapa yang puasa 3 hari di bulan Rajab, bertepatan salah satunya tanggal 27 Rajab, puasa 1 hari itu nilainya seperti orang sholat selama 900 tahun. Ayo, senang apa senang? Yes, sholat, puasa 1 hari nilainya sholat 900 tahun. Ini luar biasa Pak. Yang kayak gini di negara kita banyak disampaikan. Orang yang gak belajar ilmu gimana kira-kira? Oh iya, oh manut Pak. Sama nanti bapak-bapak kesana Pak, ada akan mendapati orang yang semangat umroh berulang-ulang, umroh lagi, umroh lagi, umroh lagi. Adakah dalil dari Nabi? Karena seluruh amal ibadah itu harus dengan dalil. Maka tadi pakai akal sehat. Jangan ikut-ikutan kalau kamu tidak tahu ilmunya. Kenapa?
Di ujung ayatnya Allah katakan, innas sam'a, karena nanti pendengaran kamu, wal fuad wal basara, dan penglihatan kamu, wal fuada, hati nurani kamu, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya nanti kamu dimintai tanggung jawab. Akal pikiranmu, kedua tanganmu, kedua kakimu, seluruh anggota tubuhnya diminta tanggung jawab oleh Allah. Supaya tanggung jawabnya ringan, berarti berbekal dengan ilmu. Salah satu ilmu yang harus kita miliki tadi adalah ilmu untuk bisa meraih takwa. Karena bekal terbaik kita adalah takwa. Maka ibu, insya Allah nanti abang akan membimbing ibu setelah mukadimah pembukaan ini, ilmu-ilmu manasik, bagaimana tata caranya, dari mulai tawaf kayak apa, keliling Ka'bah nanti bacaannya apa, sampai sa'inya nanti tanggal 8 tarwiyah ke Mina, terus insya Allah disampaikan sampai ada praktek bagaimana caranya ketika tawaf, bagaimana caranya ketika sa'i. Bagi bapak ibu yang sudah pernah umrah, insya Allah sudah minimal ada gambaran. Bagi yang tidak, gak usah berkecil hati. Kenapa? Yang penting kita belajar bersama-sama. Andai tidak mampu hafal doa-doa, Allah tidak nuntut kita banyak doa dengan bahasa-bahasa Arab yang kita tidak paham. Makanya di dalam doa-doa umroh, haji, umrah itu simple, padat, jelas, semuanya dengan keterangan yang sahih. Kalau ibu nanti dibekali oleh pemerintah, biasanya dikasih buku setebel separuh ini bu, dikalungin di sini. Tawaf putaran pertama, Hajar Aswad sampai dengan Maqam Ibrahim, bacanya ini. Maqam Ibrahim rukun yang apa namanya? Bukan rukun Yamani, apa namanya? Hijr Ismail, bacaannya ini. Nanti Hijr Ismail sampai rukun Yamani ini. Rukun Yamani cuma satu yang benar. Rukun Yamani Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah. Benar satu itu dalilnya sahih. Yang lainnya tanpa dalil. Putaran kedua baca ini, putaran kedua mumet pak, boro-boro kelihatan pak, lagi berdesakan. Dan bekal takwa tidak seribet itu. Yang terpenting ibu, bapak, bismillah, konsentrasi, niatkan dengan ikhlas, dengan kesabaran untuk menjadi tamu Allah. Dan di dalam bimbingan tolong ikuti dengan seksama. Andai kata di sana ada sesuatu yang ragu, yang belum yakin, bertanyalah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Pada prinsipnya seluruh ajaran agama yang akan kita laksanakan sepanjang haji dan seluruhnya itu ibadah-ibadah, jangan pernah keluar dari syariat. Kenapa? Karena banyak umat Islam sekarang banyak keluar dari syariat, Bapak Ibu. Di surat Al-Hajj, surat 22, ini terkait dengan surat Al-Hajj itu di ayat ke-27, 28 ada perintah untuk haji. Tapi saya tidak berbicara masalah hajinya, berbicara secara umum. Di ayat 67 sampai dengan ayat 69, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, likulli ummatin ja'alna mansaka hum nasiku. Bagi tiap-tiap umat telah disyariatkan, ditetapkan, diwajibkan mengikuti syariat hum nasiku, yang wajib mereka ikuti syariat itu, yang wajib mereka amalkan syariat itu. Yang manasik itu sudah dijelaskan. Fala yunazi'unnaka fil amri, tidak sepatutnya kamu hai orang-orang yang beriman yang mengaku umat Nabi SAW membantah dalam urusan syariat itu. Maaf Bapak Ibu, kita umatnya siapa? Muhammad SAW. Apakah yang berhaji itu hanya umatnya Nabi SAW? Setiap umat. Bahkan dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, beliau yang meletakkan, meninggikan fondasi dasar Ka'bah, dengan Ismail yang pertama kali mereka berhaji. Masing-masing ada manasnya. Gimana manasnya dari Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf sampai Nabi Isa alaihissalam? Wallahu a'lam, kita gak usah kepo, gak usah pengen tahu, gak usah cari tahu, karena gak bakal tahu. Yang jelas kita umatnya siapa? Umat Nabi SAW. Berarti syariatnya dari mana? Nah, ini dia ayatnya. Hum nasiku, yang mereka wajib mengikuti syariat itu. Fala yunazi'unnaka fil amri, tidak sepatutnya umat Nabi Muhammad ini membantah urusan syariat itu.
Fad'u ila rabbik, ya Muhammad, tugasmu mengajak supaya umatmu berjalan menuju kepada Allah. Ila rabbik, menuju kepada aturan Allah, menuju kepada ridha Allah. Innaka, sesungguhnya kau ya Muhammad, ala hudan mustaqim, betul-betul di atas petunjuk jalan lurus. Timbul pertanyaan, Pak Ustadz, bagaimana kalau ada umat Islam kok tidak mengikuti syariat Nabi? Ada atau ada Pak? Ada. Saya contohkan dari hadis palsu pun disampaikan. Yang penting kan semangat. Masa nggak boleh niat baik, nggak boleh? Ibadah yang namanya niat baik itu rela diatur. Siapa yang mengatur? Allah. Dari mana? Syariat. Dari mana asalnya syariat? Firman Allah dalam Al-Quran yang dijelaskan di dalam Al-Hadis. Inilah sumber hidup kita. Bagaimana kalau mereka berbantah? Allah katakan di ayat 68-nya, wa in jadaluka faqul, apabila umatmu menjidal kamu, membantah kamu ya Muhammad, katakan Allahu a'lamu bima ta'malun. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Silahkan kamu berbuat di dunia, silahkan beramal di dunia, silahkan beribadah di dunia, terserah Anda mau kayak apa. Tapi Bapak Ibu, yang akan memutuskan bahwa amal ibadah kita yang dilakukan di dunia sepanjang hidup kita, baik itu dari rukun Islam, dari hablum minallah, hablum minannas, dari segala amal ibadah, diputuskan benar atau salah, siapa yang memutuskan? Siapa kira-kira Bapak Ibu? Yang nyuruh ibadah. Siapa yang nyuruh ibadah? Kapan keputusan itu diputuskan? Nanti pada hari kiamat. Jadi kapan kita tahu salah atau benar? Hari kiamat. Tapi kapan bisa merasa kita salah atau benar? Di dunia ini dengan ilmu kita bisa meyakini kebenaran. Tanpa ilmu kita tidak bisa meyakini kebenaran. Maka di ayat 69 dari surat 22 itu Allah katakan, Allahu yahkumu bainakum yawmal qiyamah fima kuntum fihi takhtalifun. Allah lah yang akan mengadili kita semua nanti pada hari kiamat tentang apa yang kita perselisihkan di dunia ini. Maka agar tidak berselisih, berilmu. Baik, sepertinya tegang, bahwa ini tegang atau serius memperhatikan, kayaknya agak tegang dan serius juga. Mari kita selang dengan kita mengucapkan kalimat panggilan Allah. Baik, Bapak Ibu, ikuti kata-kata saya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yuk kita bersama-sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ucapan ini, kalimat ini akan Bapak Ibu ulang-ulang ketika Bapak hadir menjadi tamu Allah. Sejak masuk tempat miqat, sudah berpakaian ihram untuk umrah, diulang-ulang-ulang sepanjang perjalanan menuju ke Masjidil Haramnya. Di dalam Masjidil Haramnya ulangi itu terus. Dan nanti di hari Tarwiyah tanggal 8 menuju ke Mina dari Mekah, ulangi terus. Dari Mina menuju Arafah, ulangi terus lagi. Arafah menuju Muzdalifah, ulangi lagi. Seterusnya. Kenapa? Ini sebuah komitmen yang gak boleh kita hianati. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik artinya aku datang memenuhi panggilanmu. Allahumma labbaik, wahai Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Labbaik la syarika laka labbaik, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu ya Allah, dan aku datang memenuhi panggilanmu. Innal hamda, sesungguhnya segala puji, wan ni'mata laka wal mulk, dan segala kenikmatan dan kerajaan milikmu,
labbaik, ya Allah aku datang memenuhi panggilanmu, la syarikalah, tidak ada sekutu bagimu. 6 kali kita ucapkan, aku datang memenuhi panggilanmu. Karena kita datang ke tanah suci sebagai apa? Tamu. Yang namanya tamu itu nyelonong atau dipanggil dulu? Kita dipanggil oleh Allah. Alhamdulillah kita sudah menetapkan. Sungguh ini tamu yang mulia, Pak. Tidak setiap orang mampu secara harta, secara fisik, secara waktu bisa berhaji. Maaf ini saya cuma berseloroh saja. Kan tadi saya katakan yang hadir sudah di atas 50, di atas 17 kan Pak? Iya. Coba, kenapa kok Bapak mau haji, Ibu mau haji nunggu di atas 17 tahun dulu? Kenapa nggak waktu di bawah 40 coba? Satu, alasan yang paling utama, bukan belum punya duit, belum punya keinginan, masih sibuk. Betul apa betul? Betul. Tapi saya mendapati anak-anak muda zaman sekarang, alhamdulillah luar biasa. Doakan pula anak saya, mantu saya, umurnya insya Allah 29 tahun. Mantu saya umurnya 26 tahun. Tahun depan berangkat, alhamdulillah sudah dapat panggilan. Karena sebelum nikah sudah daftar dulu. Jadi sebelum nikah harus daftar, alhamdulillah daftar. Masih muda, saya katakan bismillah. Tapi Pak, saya kerjanya gimana kalau bismillah? Panggilan Allah belum tentu terulang. Yakinlah, kalau kamu nurut sama Allah, yang punya dunia Allah, yang ngasih rezeki Allah. Kalau kamu tunda gara-gara masih sibuk, kamu gak dapat cuti bagaimana? Bismillah. Dari Allah Pak, mumpung dapat panggilan ini, susah loh dapat panggilan. Qadar Allah harusnya tahun depan, tapi karena ada apa sih namanya yang pelimpahan ya, yang harusnya berangkat tahun ini ada yang nggak mampu bayar, ada yang seperti beberapa yang kena musibah, sehingga ada pelimpahan. Alhamdulillah. Dan Bapak Ibu alhamdulillah, ini calon-calon tamu Allah. Kembali masalah bekal tadi takwa. Di antara bekal takwa itu sifat-sifat takwa kita harus miliki. Bapak Ibu, ada 5 sifat takwa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Maka Bapak Ibu wajib memiliki 5 sifat ini. Di surat Ali Imran, surat 3 ayat yang ke-17. Ciri orang takwa disebut, kalau saya uraikan secara panjang, itu diawali dari ayat 14-nya. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqattarati minadh dhahab wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan akan dunia. Laki-laki mencintai wanita, wanita mencintai harta kekayaan, perhiasan dari emasnya, peraknya, kuda terbaiknya, binatang ternaknya, sawah ladangnya, harta yang paling dicintai. Kata Allah, semua kekayaan dan harta yang kamu miliki di dunia itu mata'ul hayat di dunia, kesenangan, kenikmatan sementara di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah ada tempat kembali yang terbaik. Maka Allah tawarkan di ayat 15-nya, Qul atunabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Katakanlah, maukah aku beritahukan kepadamu, aku sampaikan kepadamu yang lebih baik dari dunia dan seisinya ini? Lilladzina taqaw inda rabbihim, bagi orang-orang takwa di sisi Rabb mereka, dan seterusnya. Nah sekarang lihat ayat ke-17. Ciri orang takwa disebut 5 di situ. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashab. Orang takwa itu ciri pertama sabar. Saya ingat sekali dulu Mak Duleh berseloroh kepada saya. Kalau saya berkesempatan waktu itu manggil Mak, saya jemput ke rumah saya dalam rangka persiapan untuk pembekalan haji. Satu yang pesankan kepada saya, kamu harus bekali diri dengan sabar. Kalau bisa kumpulin duitmu, kalau ada gudang sabar borong, jangan sampai dibeli orang lain. Mak, gimana beli gudang sabar? Gimana cara belinya sabar? Maksudnya kamu harus punya kesabaran dalam ibadah. Karena itu bekal takwa.
Tanpa sabar nggak bisa kita raih takut. Sabar dalam apa? Dalam segala hal. Maaf Bapak Ibu, untuk mulai hadir ke sini hujan rintik-rintik bahkan cukup deras dari pagi, malas atau malas sekali. Kata setan hujan-hujan, kemulan aja deh, udah tidur enak. Subhanallah. Tapi dengan kesabaran kita hadir. Untuk seluruh ibadah tidak mungkin kita mampu laksanakan dengan benar, dengan baik kecuali dengan bekal sabar. Mau sholat harus sabar, ngantri untuk dapat haji harus sabar, bayar harus sabar, nanti selama pelaksanaan sabar. Terhadap makanan di sana belum jadi nggak cocok loh Bapak Ibu, sabar, jangan banyak ngeluh. Makanan apa ini, jangan. Saya ingat, mungkin Abah Yanto masih ingat dengan Pak Jenderal Pak Abah. Saya nggak sebut namanya ya, tapi panggilnya Jenderal ya. Jenderal bintang 3 sudah pensiun. Qadarullah bawa ajudannya juga berangkat, kapten. Ya Allah, yang namanya Pak Jenderal ngeluh terus. Tempat dikeluhkan, menu makanan dikeluhkan, semua. Jenderal. Yang paling menyesakkan adalah Allah Akbar. Ketika marah-marah makan, dia salah, datang telat, sarapan ini. Datang telat, kelamaan. Kenapa? Karena kelamaan di masjid. Ya betul sih, tujuannya baik, sampai suruh di masjid doa ini. Datang lauk ada yang lain, tapi pas namanya lauk kikil, tunjang Pak, kan tulangnya gede-gede, diurak-urak nggak ketemu daging, tulang semua Pak. Ambil batin, purak. Saya dikasih makan tulang. Sebab serap. Ya Allah. Maaf, mereka masih mengagungkan ini aku jenderal. Silahkan ada punya jenderal bintang 7 deh di Indonesia, nggak apa-apa. Ada nggak bintang 7 jenderal? Punya bintang 7 ya. Jadi ketika kita menjadi tamu Allah, jangan bawa-bawa predikat. Jangan bawa atribut, jangan bawa gelar, jangan bawa kedudukan, jangan bawa kehormatan apapun. Bawa diri Anda tunduk hanya kepada Allah. Ini sabar Pak. Dari segala hal. Ini contoh singkat ya Bapak Ibu ya. Yang satu lagi geluhnya apa? Terlalu jauh nih kaki saya, waduh gempor. Terus tapi tetap kita layani dengan Alhamdulillah, kalau jenderal mah tetap sampai akhir hayat, sampai akhir kepulangannya tetap ngedumel, sampai tanah air ngedumel. Tapi kalau yang satu ngedumel, bahkan sekarang jamaah saya yang subhanallah setia sekali mengikuti kajian saya. Rumahnya jauh di Batam, bahkan saya dipanggil berulang-ulang ke Batam untuk mengisi kajian di tempat itu. Yang tadinya komplain, masih ingat Bu Eta? Komplain terus, sekarang luar biasa. Kenapa? Karena kadang-kadang tidak diawali dengan bekal. Bekalnya cuma duit, pakaian, terus ya macam-macam. Boleh kita bawa bekal itu semuanya, tapi ingat Allah cuma minta satu loh, bekal takwa. Takwa itu sifat paling utamanya apa Pak? Sabar. Tolong dalam berbicara sabar, dalam ngantri sabar. Belum lagi nanti ketika mulai pelaksanaan hajinya, yang nanti ngantri namanya di hammam nanti. Tapi alhamdulillah Arafah, Mina, Musdalifah sekarang hammamnya sudah cukup bagus Pak. Sudah cukup layak lah. Kalau dulu ya Allah, hammam itu kamar kecilnya Pak. Kadang-kadang untuk antri 20 orang antri udah kebelet gimana? Sabar. Gak ada kata lain kecuali sabar. Karena Allah telah janjikan orang yang sabar itu di surat 39 ayat yang ke-10 di akhir daripada ujung ayat dikatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang sabar sajalah diberi balasan tanpa batas. Itu pertama Pak, sabar. Kedua, siddiq, jujur dan benar. Tolong Pak, jangan berkata-kata yang tidak baik. Karena berkata-kata tidak baik nanti termasuk fasik, melanggar. Atau kata-kata yang mengandung maaf, rayuan, mengandung birahi, rofas nanti, jangan. Apalagi kata-kata yang saling berdebat, bertengkar dengan kata-kata kasar, jidal namanya. Wala rafasa, wala fusuqa, wala jidala fil hajj. Ketiga-tiga itu diawali dari lisan. Jaga lisan, jujur dan benar. Subhanallah, jujur dan benar.
Maka kalau kita senanti menjaga lisan kita, tidak berkata kecuali kata-kata yang benar, tidak berucap kecuali ucapan-ucapan yang diridhoi Allah, insya Allah Pak, nanti ringan ke sana. Latihan, nanti Bapak Ibu akan lihat sifat masing-masing itu justru ketika lagi haji. Gimana omongannya, gimana. Tapi mudah-mudahan, mari kita jadikan diri kita di samping sabar, jujur, benar. Sifat ketiga apa? Qanitin, yang senantiasa tetap di atas ketaatan. Jadi Bapak Ibu, ketaatan itu dijaga sepanjang perjalanan, terus sampai selama ibadah, sampai pulang kembali ke tanah air. Ini ada seorang jamaah, ini jamaah perempuan Pak. Ketika itu pernah ikut ibadah bersama kami, rihlah menuju ke suatu tempat di Eropa. Saya diajak jalan-jalan ke sana, kemudian pulang-pulang. Kemudian tidak lama kemudian dia umroh. Di dalam kajian dia bertanya begini, Pak Ustadz, saya pakai kerudung, pakai jilbab kalau lagi sholat, kalau lagi ibadah, kalau lagi ngaji. Tapi saya di luar, saya buka jilbab saya. Itu kalimat terucap begitu. Kenapa ibu berani membuka jilbab? Bukankah ini perintah Allah? Karena saya yakin Allah Ustadz, Allah itu maha pengampun. Betul. Lalu apa pertanyaan ibu? Saya yakin Ustadz, meskipun saya buka jilbab, saya nggak pakai jilbab, Allah akan mengampuni saya. Kenapa? Saya mendengar dari Ustadz dan dari banyak Ustadz, al-umrata ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Dari satu umroh ke umroh yang lain menggugurkan dosa-dosa di antara kedua itu. Lalu ujung hadisnya ini di, tidak ada balasan yang lain bagi yang haji yang mabrur kecuali al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang pantas kecuali surga. Jadi dari umrah ke umrah menggugurkan dosa-dosa. Betul, hadis ini sahih. Terus bagaimana pertanyaan ibu? Ustadz, saya tiap tahun umroh, bahkan saya juga kadang 2 kali dalam setahun umroh. Saya yakin setiap saya umroh dosa-dosa saya gugur. Jadi saya dosa membuka jilbab, nanti saya umroh lagi, kan gugur dosa saya. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ada orang berani ngomong gitu Bu. Ini kira-kira mungkin gak diomongin seseorang yang berakal sehat? Gak mungkin. Dia tidak mampu sabar dalam menjalankan perintah Allah. Dia tidak mampu sabar di atas kebenaran. Dia tidak mampu sabar di atas ketaatan. Maka qanitin, taat, orang yang tetap dalam ketaatan. Karena banyak orang yang setelah pulang dari ibadah, maaf, suka ngawur. Mabrur itu bukan diraih hanya melalui haji, tapi salah satu cara mabrur melalui haji. Tapi mempertahankan mabrur kapan Bapak Ibu? Sepulang haji. Betul apa betul? Maaf, rata-rata bapak-bapak bahkan ibu-ibu kalau lagi tanah suci, baik itu di Mekah maupun di Madinah, sholatnya kemana? Ke hotel atau ke masjid? Kira-kira datang ke masjid setelah dengar adzan atau sebelum? Berapa lama sebelumnya? 2 jam. Pulang ke tanah air, masjid di depan rumah, dipanggil hayya 'alas sholat, mending 2 komat gak datang. Ada atau ada? Oh tapi ini calon-calon haji Al-Faqona dan itu sih sama enggak. Ini nggak ada. Nggak ada. Maka ada ayat Bapak Ibu, ayat ini sindiran di surat 16. Nama suratnya An-Nahl. Ayatnya ayat 92 di bagian awal ayat. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Janganlah kamu menjadi seperti seorang perempuan yang menenun, menyulam benangnya menjadi bagus, bidangnya kain yang bagus sempurna. Naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Setelah ditenun dengan sempurna, dengan hasil yang bagus, itu benangnya ditarikin lagi, dicari berikan sampai hancur, berantakan. Coba maaf, ini ada perempuan, ini bukan lagi mencela perempuan, bukan. Karena biasa yang menenun itu siapa?
Maksudnya kamu jangan seperti orang seperti itu. Ini benang dikumpulin nih 5 macam warna, disulam, ditenun, sebulan jadi benda bagus apa enggak? Bagus. Ini tenunan yang buatan tangan, harganya mahal sekali Pak. Sudah bagus, sempurna, ditarikin lagi benangnya Pak. Set. Kira-kira komentar Bapak dan Ibu apa? Bukan, komentar terhadap orang tadi, perempuan yang menurut tadi. Apa komentarnya? Ini cuma satu kata-kata abang nih. Gila nih orang, gak waras nih orang. Kalau cuma sia-sia, itu masih halus. Gila. Maaf, banyak orang gak waras loh Pak dari kalangan umat Islam Pak. Menenun akidah sepanjang haji, bahkan 40 hari, Madinah 10 hari, maka sebulan. Ya Allah, semangat ibadahnya luar biasa. Saking luar biasa pakai R kan? Luar biasa Pak. Baca Qur'annya, itikaf ke masjidnya, yang nungguin maghrib sampai isya, nungguin duhur sampai asar, nungguin subuh sampai suruh, top BGT. Lalu merasa pulang ke tanah air, yes gue mabrur. Lalu baca Qur'annya, stop. Ke masjidnya, malas. Infaknya, beli. Ini kira-kira kayak orang tadi apa enggak? Maka kata Allah, jangan kamu seperti itu. Insya Allah enggak, kalau yang di sini sih guys. Ini perlu diperhatikan Pak, jangan seperti itu. Makanya kita di saat di sana tolong perhatikan baik-baik. Dan bekal ilmu itu betul-betul penting. Nah, terakhir tadi sifat takwa yang Allah sebutkan di dalam surat Ali Imran ayat ke-17. Tadi apa yang pertama? Sabar. Kedua, jujur dan benar. Ketiga, tetap menjaga ketaatan. Keempat, berinfak tidak pelit. Kelima, wal mustaghfirina bil ashar. Banyak istighfar, banyak mohon ampun di waktu sahur. Apa itu waktu sahur? Waktu sepertiga malam akhir menjelang waktu subuh, waktu akhir malam. Bagaimana kita caranya? Manfaatkan akhir malam untuk sholat malam. Jangan cuma di tanah suci. Tolong bawa sholat malam itu sampai ke tanah air. Karena Bapak Ibu, salah satu jaminan Allah bagi orang-orang yang selalu mendawamkan sholat malamnya, banyak istighfar di akhir malamnya, surga. Allah yang jamin Pak. Mau gak dijamin oleh Allah surga? Mau. Kita bisa lihat rangkaian ayat Al-Quran. Nama suratnya surat 51 Al-Dhariyat. Dari ayat 15 sampai ayat 18. 4 ayat di situ dikatakan, Inna lil muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang takwa itu Allah tempatkan di surga-surga, mata air surga, nikmatnya surga dengan segala kenikmatannya, mata airnya, tamannya, dan nikmatnya surga. Akhirina ma atahum rabbuhum. Nanti para penghuni surga itu akan mengambil, menerima, dan mendapatkan apa saja yang Allah berikan kepada mereka. Nikmat semuanya. Kenapa kau bisa mendapatkan ini? Di ujung ayat 16-nya dikatakan, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Kenapa mereka bisa meraih nikmatnya surga? Sebab dahulu orang-orang itu sebelum di surga, ketika di dunia, termasuk orang-orang yang muhsinin. Apa muhsinin maknanya? Selalu berbuat baik. Apa di antara kebaikannya? Ayat 17. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka adalah orang-orang yang sedikit tidur di waktu akhir malam. Kira-kira ngapain Pak? Bapak-bapak masih ada yang hobi nonton bola? Nonton bola itu jam 3 loh mulainya loh Pak. Pas akhir malam loh Pak. Itu nonton. Gue tidurnya sedikit cuman awal malam. Ngapain bangun? Nonton bola? Bukan. Tahajud. Maka di ayat 18-nya, wabil ashari hum yastaghfirun. Di akhir-akhir malam, di waktu menjelang waktu subuh, di sepertiga malam akhir, mereka tahajud dan mereka banyak berdoa memohon ampun kepada Allah. Maka siapa yang mampu menjalankan ini, yuk Bapak Ibu mulai latih di dunia, di tempat tanah kita, sampai nanti di tanah suci. Yuk kita jelaskan itu, kita jalankan semua bekal-bekal yang kita pelajari dengan baik.
dan pulang ke tanah air, pertahankan, jangan kayak perempuan yang menguraikan benar. Insya Allah jannah Bapak Ibu. Maka butuh perjuangan nggak untuk meraih surga? Butuh, sangat butuh. Ada salah satu kunci lagi Pak untuk kita bisa meraih surga. Apa itu? Di surat 50, surat Qaf namanya, ayatnya ayat 31 dan ayat sampai dengan ayat 33, 3 ayat. Surat 50, surat Qaf dari 31 sampai 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Sedangkan surga nanti di yaumil akhir didekatkan kepada orang takwa, jaraknya tidak jauh, dekat Pak. Semoga kita termasuk orang-orang takwa tadi. Didekatkan ke surga. Lalu Allah berfirman di ayat ke-32-nya, hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Inilah surga yang telah kami janjikan kepadamu, hai orang-orang yang bertakwa, yaitu tiap-tiap orang yang awabin hafiz, yang banyak bertobat, yang kembali kepada Allah, kembali ke jalan yang benar, dan selalu menjaga aturan-aturan Allah. Ibu, Bapak, kesempatan kita mohon ampun pada Allah selama kita masih diberi kesempatan, wabil khusus di tanah air tadi. Dan setelah itu mari kita jaga aturan Allah. Maaf, banyak orang tobat, setelah tobat kadang kumat lagi. Betul apa betul? Apa namanya itu? Tobat, kumat. Yang benar yang mana? Toner, tobat bener. Iya, toner kan? Kalau sudah tobat, jaga aturan Allah, jangan kumat lagi. Siapa yang mampu menjaga ini sifat penghuni surga. Supaya kita tidak mengulang lagi kesalahan masa lalu, harus punya sifat satu lagi. Ayat ke-33-nya, man khasyar rahmana bil ghaib, yaitu orang-orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih meskipun Allah itu ghaib. Coba Bapak Ibu, maaf, andai Bapak Ibu ini karyawan kerja di ruangan, di depannya direktur, ini direktur, pimpinan, ini karyawan kerja, kira-kira berani macam-macam gak saat kerja? Pas lagi kerja, tiba-tiba telepon masuk, diangkat apa? Halo, siapa kamu? Berani gak? Diapain? Langsung matiin, subhanallah. Ada WA dibalas apa enggak? Kenapa? Takut sama siapa? Kalau direktur gak ada? Wes ngobrol. Itu para pegawai negeri kayak gitu kan? Masalahnya kalau ada orang yang imannya benar, takutnya kepada siapa? Kalau Allah gak ada? Berarti ngomong apa gak ada? Allah gak kelihatan Ustaz, tapi lihat Anda. Kenapa giliran ibadah kepada Allah kok berani macam-macam? Tuh, Allah selalu melihat. Khasyar rahmana bil ghaib. Wong ada orang lagi sholat, ininya bunyi terus, apa lagi buka, begitu assalamualaikum warahmatullahi, dikira apa ini? Ini yang pertama dilihat. Ya Allah, masa kedudukan Allah seakan-akan lebih rendah dari direktur? Karena kita nggak punya rasa takut. Maka tadi sifat penghuni surga khasyar rahmana bil ghaib, takut kepada Allah meskipun Allah itu ghaib. Orang yang takut kepada Allah meskipun Allah itu ghaib namanya ihsan. Rasul pernah ditanya tentang ihsan. Ada dua jawaban yang Rasul jawabkan. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari Muslim dari Umar bin Khattab ketika Rasul ditanya oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, akhbirni ma huwal ihsan. Hai Muhammad, tolong beritahukan kepadaku apa itu ihsan. Jawaban Nabi, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat. Kalau kamu tidak lihat Allah, Allah lihat. Ini ihsan, muraqabah, selalu diawasi Allah. Di dalam lafaz lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, ketika Rasul ditanya, ya Muhammad, ma huwal ihsan? Hai Muhammad, apa itu ihsan? Jawaban beliau langsung to the point. Al-ihsan an tahsyallaha ka'annaka tarah.
Ihsan itu kamu harus takut kepada Allah seakan-akan kamu lihat Allah. Fa'ilan takun tara fa'innahu yara. Jika kamu tidak lihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kamu. Abah ini sudah 10:42, saya diberi waktu sampai jam berapa? Musdalifah dulu. Musdalifah. Top atau Abah? Musdalifah dulu. Baik. Biar motivasi. Mungkin sampai jam 10 barangkali ya, jam 11 masih kurang seperempat jam lagi. Baik. Itulah dia ihsan. Bagaimana kalau ada orang tidak mampu ihsan, gak punya rasa takut, akhirnya gak punya rasa malu. Coba lihat orang yang ngaku iman tapi gak punya malu. Buka aurat, gak malu, betul? Berkata dusta, tidak malu. Berlaku maksiat, tidak malu. Tidak malu karena tidak punya rasa takut. Maka salah satu kesempurnaan iman itu apa? Supaya kita punya rasa takut, harus diiringi dengan rasa malu. Bapak Ibu sering gak dengar kalimat begini, at-tuhur syatrul iman. Kesucian sebagian daripada iman. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan sebagian daripada iman. Pernah nggak mendengar hadis yang bunyinya al-haya'u minal iman? Malu sebagian dari iman. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah bin Umar bin Khattab. Al-haya'u minal iman. Adapun hadis secara lengkapnya di dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, lafaznya begini. Al-iman bid'un wa sab'un au bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu memiliki cabang-cabang iman lebih dari 60 atau 70 cabang iman. Fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah. Cabang iman yang paling tinggi adalah ucapan seorang hamba ketika telah mengucapkan dua kalimat. Ini tanda telah sempurna Islam dengan kalimat itu. Fa'adnaha imatatul adza 'anil tariq. Adapun cabang iman paling rendah adalah ketika seseorang menyingkirkan gangguan dari jalan dengan ikhlas, itu pun iman. Dan wal haya'u syu'batan minal iman. Malu itu pun sebagian dari cabang. Baik. Kalau malu sebagian dari cabang iman, wajib nggak Bapak Ibu kita punya rasa malu? Kalau nggak punya rasa malu berarti sampai dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda begini. Perhatikan Bapak Ibu kalimat yang disampaikan Rasul. Inna mimma adrakan nasi min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna masyita. Sesungguhnya yang didapati oleh umat-umat dari perkataan nabi-nabi sejak dulu, para nabi berkata pada umatnya, dan Rasul berkata kepada umatnya melalui sahabat Abu Mas'ud, kita mendengar hadis ini. Jika kamu tidak punya malu, silahkan kamu berbuat sekehendakmu. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, jika kamu tidak punya malu, berbuatlah sesukamu. Ini kira-kira kalimat perintah atau larangan? Jika kamu tidak punya malu, berbuatlah sesukamu. Perintah atau larangan? Bukan, kalimat perintah. Tapi maksudnya larang atau memerintah? Larang. Apa tuh namanya? Kalimat yang memerintah tapi maksudnya melarang. Sindiran. Apa gaya bahasa namanya? Sarkasme. Betul? Bapak ibu pernah nggak ngomong sama anak begitu? Ya udah pergi sekalian sana, gak usah pulang. Pernah nggak ngomong gitu? Ketika sering bu, waduh, jangan sering. Kalau sering berarti anaknya sering. Kalau anak dilarang, sudah nggak mau dilarang, sudah bolak-balik dilarang, kok nggak mau, pengennya tetap pergi main. Ya udah pergi sana main, gak usah pulang. Itu lagi marah atau lagi nyuruh? Kenapa nyuruh? Demikian Nabi. Kalau umat Islam nggak punya malu, wis terserah kamu deh. Kalau orang Sunda mah agak enak, halus telakung mangga, itu mah boleh. Sok kumaha hadinya wae. Ya kan, orang Betawi ngomong apa? Terserah lu aja dah. Intinya ini seakan-akan diperbolehkan. Kalau begitu, boleh nggak Bapak Ibu kita berbuat seenaknya? Ibadah seenaknya, umroh haji seenaknya, pokoknya apa kita berbuat seenaknya, boleh nggak? Boleh kalau kamu nggak punya rasa malu. Enggak dong, saya punya rasa malu. Kalau gitu jangan sembarangan.
Kenapa? Karena Allah selalu mengawasi kita. Coba buka surat 40 ayat 40. Surat 41 maaf. Surat 41 ayat 40. Surat Fussilat atau Hamim As-Sajdah ayat 40. Innalladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna 'alaina. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa mengingkari ayat-ayat kami. Apakah itu tanda kebesaran Allah, ayat kauniyah, apakah ayat-ayat kauniyah, firman Allah, aturan Allah, kok diingkari? La yakhfawna 'alaina. Tidak akan mampu tersembunyi dari kami. Maksudnya apa? Yang mengingkari ayat Allah gak bakal bisa ngeles, kira-kira bahasa sekarang. Lalu ada pertanyaan, Bapak Ibu, pertanyaannya begini: afa may yulqa fin nari khairun amma ya'ti amina yaumil qiyamah? Apakah orang-orang yang dilempar ke neraka nanti itu yang lebih baik, atau orang yang menemui Allah dengan rasa aman? Kalau pertanyaannya saya singkat, apakah menurut Bapak dan Ibu, apakah orang yang dilempar ke neraka yang lebih baik atau orang yang masuk surga? Jangan dijawab Bapak Ibu. Jangan dijawab. Kenapa? Pertanyaan ini gak butuh jawaban. Allah gak minta jawaban. Allah perintah kita merenung. Jadi kata-kata ini sindiran. Kamu pengen kemana? Surga dong. Kenapa perbuatanmu kok mencerminkan orang pengen masuk neraka? Kalau memang kamu pengen masuk surga, tapi perbuatanmu seenaknya, coba di ujung ayatnya apa kata Allah? I'malu ma syi'tum. Lakukanlah apa yang kamu kehendaki. Terserah. Wis, terserah kamu deh. Tapi ayat ini belum berhenti Bapak Ibu. Ditutup ujung ayatnya apa? Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui apapun yang kamu kerjakan. Baik, saya disuruh cerita tentang Musdalifah. Sudah deh. Seru itu, seru ya. Pak, maaf Pak, ini pengalaman saya dan istri saya. Jadi begini, saya dengan istri saya kadang-kadang kalau hendak nengok orang tua di Jawa, perjalanan naik mobil 5-6 jam. Itu istri saya tuh kuat nggak buang air kecil Pak. 6 jam kalau saya nggak kuat. Separuh perjalanan minimal saya harus buang air kecil. Jadi sering sekali akhirnya nggak kuat Mas, bener kuat sampai kampung. Ceritanya nih, baru mendarat di Jeddah. Mak udah woro-woro, ayo haji ya haji, makan berutan panggilnya haji aja deh. Yang mau ke hamam itu toilet, buruan. Mumpung lagi ditungguin, hayo. Saya colek isi saya, Dek, ke kamar kecil, enggak Mas. Mak, berapa lama perjalanan Jeddah sampai ke Mekah? Ya sekitar 1,5 jam sampai 2 jam, tergantung. Kalau lancar 1,5 jam nyampe. 1,5 jam Mas, kuat. Di Jawa aja 6 jam kuat. Sombong apa enggak itu? Bukan maksud sombong Pak, tapi kata itu terucap. Betul, sepanjang mobil lagi nungguin aman Pak. Keluar dari Jeddah, dari terminal Jeddah, udah coret-coret, Mas, pengen pipis. Belum 1/4 jam Pak. Subhanallah, saya agak marah. Gimana ini? Aduh Mas, tahan. Akhirnya apa? Saya ngomong sama Pak, tuh kan udah dibilangin kok Mak, disuruh pipis. Akhirnya apa yang terjadi? Mak sama si supir sedikit berantem. Saya nggak ngerti bahasa Arab, saya apa nggak tahu ngomongannya. Waktu itu akhirnya apa yang terjadi? Pada saat itu supirnya ngeyel, karena kalau supir sudah jalan Pak. Akhirnya berhenti juga di sebelah. Ternyata ibu banyak yang turun juga. Pada saat turun subhanallah, toiletnya Pak, Bu, airnya kering, yang ada benda-benda buangan masih cukup banyak. Banyak joroknya dulu, tapi sekarang insya Allah sudah enggak. Jadi ya Allah, masuk toilet ini, ya Allah baunya kayak apa? Maksud air enggak ada, kering Pak. Udah bawa toilet aja, bawa apa? Aqua aja di bawa air. Sabar apa enggak Pak? Jangan ngomong terus, ih Pak yang jorok ya, nggak usah, no comment. Tolong jaga lisan kita. Ini pengalaman, jangan somse wahai Bapak Ibu. Jangan somse, beneran, ini jangan sombong. Tuh,
Akhirnya alhamdulillah istri saya ditegur dari awal. Sepanjang haji alhamdulillah ya beliau tidak berani lagi ngomong sembarangan. Ini suaminya di Arafah. Aduh, sejarah Arafah ya Bu Narto ya. Aduh, nungguin makanannya nggak ada, tenda bikin sendiri. Sebab yang bawa tenda sama makanan jalurnya salah, nggak ketemu. Ujian di situ. Akhirnya apa yang terjadi? Makanannya yang harusnya makanan menu Arab rasa Indonesia, menu Indonesia rasa Arab, ini benar-benar makanan Arab yang antah berantah. Nasinya keras, rasanya masuk udah. Bismillah. Meskipun ada sedikit ngedumel, karena kurang cocok rasanya dan seterusnya. Akhirnya saya punya kelemahan di perut. Sepanjang di Arafah, buang air. Sampai pas mau berangkat ke Musdalifah, saat itu menjelang waktu maghrib. Karena waktu maghrib bersahabat harus kita masuk keluar dari Arafah. Apa yang terjadi? Saya sombong Bapak Ibu. Saya minum amlodipin. Biasanya saya kalau lagi iya. Kok amlodipin? Amlodipin mah untuk tekanan darah tinggi. Apa ini? Imodium. Saya di tanah air nggak pernah minum Imodium 1 Pak, setengah. Karena kuat banget itu. Jadi kalau dia sering buang air baru amlodipin. Biasanya nggak, yang masih ringan-ringan, Niobiata dan selainnya. Amlodipin 2 saya minum. Itu amlodipin tadi. Tapi sering beli amlodipin buat istri soalnya. Imodium 2 sekali minum. Lalu merasa apa? Aman. 2. Istri saya sekarang yang negur saya, Mas, mumpung belum berangkat, ayo ke hamam. Udah deh, tenang, udah minum amlodipin 2. Imodium diminum 2. Perasaan saya, keyakinan saya mampet udah. Sombong apa enggak? Tuh, enggak boleh kita dari Allah. Alhamdulillah sampai bus berangkat masih aman. Di tengah perjalanan itu nahan namanya buang air Ibu. Ya Allah, hampir 1,5 jam baru sampai Musdalifah karena macet. Oh, berhenti di mana? Wah, udah gitu isi saya bayar, Mas, gimana Mas? Jangan nangis. Ya Allah, ini namanya kalau nahan buang air yang masih agak padat, mungkin buat ini buang air yang maaf, yang kecepatannya luar biasa, keluar itu tanpa dipikir. Ya Allah Bapak Ibu, sampai di bus di Musdalifah, udah yang pertama dikejar hamam. Ke tempat hamam, yang laki-laki, yang 10 orang, 15 orang, aduh, gimana? Akhirnya isi saya, yuk ada hamam perempuan yang gak begitu ngantri, yuk ikut masuk ke hamam, saya ditemani isi saya masuk. Alhamdulillah. Ini pengalaman Pak luar biasa. Sekali lagi, yang Pampers, ibu nikmat gak buang air di Pampers? Kalau bayi, oke. Intinya di sini jangan ada kesombongan sekecil apapun. Jangan mendahului Allah. Bismillah, ikhlas, lakukan semua karena Allah. Baik, dari cerita ini saya mau tutup dengan sebuah kisah. Saya mau tutup dengan sebuah cerita. Bapak Ibu, dari uraian tadi secara sekilas untuk masuk surga itu berat atau berat banget? Butuh perjuangan yang maksimal atau santai? Betul? Tapi Bapak Ibu, demi Allah, maaf saya berani mengatakan demi Allah, Bapak Ibu bisa masuk surga asal Bapak Ibu bisa punya satu syarat, satu aja syarat, pasti masuk surga. Amin. Apa kira-kira apa syaratnya? Ya, tidak menyekutukan Allah. Banyak orang nggak menyekutukan Allah, belum tentu masuk surga. Sabar, ucapan gampang, ngomong sabar, prakteknya belum tentu. Ini syarat yang sudah pasti. Siapa yang punya syarat ini pasti dijamin surga. Satu syaratnya, jangan pernah berbuat dosa. Benar apa enggak? Loh, orang yang nggak berbuat dosa berarti kan nggak bawa dosa, dia pasti masuk surga lah. Tapi Ustaz, syaratnya berapa? Mana ada orang nggak berbuat dosa? Padahal 1 ya. Iya, cuma 1 kan? Nggak, jangan berbuat dosa. Rasul aja berbuat dosa kok. Bedanya maksud. Oke, Pak, Bu, dosa itu akibat apa? Berbuat melanggar aturan. Bapak Ibu berbuat dosa semaunya, seenaknya, tetap bisa masuk surga asal satu syarat lagi terpenuhi.
mau berbuat dosa, mau ninggalin sholat, mau bermaksiat, mau korupsi, mau terserah. Anda berbuat seenaknya berbuat dosa, tetap bisa masuk surga jika satu syarat terpenuhi. Apa kira-kira syaratnya? Tobat. Ya kalau sempat tobat, belum sempat tobat mati. Belum tahu, nggak tahu? Satu syaratnya, silahkan Anda berbuat dosa di mana saja, kapan saja, asal saat Anda berbuat dosa jangan sampai kelihatan Allah. Ini saya nggak main-main. Demi Allah, Anda berbuat dosa nggak kelihatan Allah, aman. Bener apa enggak? Pertanyaan, bisa nggak kelihatan Allah? Lu udah tahu nggak bisa kelihatan, kenapa kok nekat? Yuk kita renungkan. Kan kita selalu diawasi Allah tadi. Maka di surat 41 ayat 40 tadi, terserah kamu deh kalau nggak mau diatur. Silahkan kamu haji mau ngapain kayak apa, silahkan kamu di Mekah kayak apa, silahkan pulang dari Mekah kayak apa, silahkan lagi berbuat seenaknya. Tapi awas, Allah lihat. Itu pentingnya rasa takut, muraqabah, sehingga merasa diawasi oleh Allah. Insya Allah semoga bekal ilmu sederhana di pembukaan manasik ini menjadi bekal untuk Bapak Ibu semua bersungguh-sungguh insya Allah untuk ilmu-ilmu berikutnya dalam rangka ibadah hajinya. Tapi jangan lupa bekal tadi, sabar, jujur, taat, berinfak, dan mari banyak istighfar, lakukan ibadah terbaik. Semoga ini menjadi bekal untuk kita. Saya tutup dengan sebuah hadis. Ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Salam. Dulu dia seorang Yahudi, masuk Islam karena kelembutan Rasul, ketulusan Rasul dalam berdakwah. Nah, Abdullah bin Salam itu mendengar sebuah hadis dari Nabi. Semoga kita mampu amalkan. Hadisnya sahih, riwayat Imam 4, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Abdullah bin Salam, semoga Allah meridhoinya, mendengar Rasulullah bersabda, Ayyuhan nas afshus salam. Hai manusia, biasakan kita mengucapkan salam, saling mendoakan salam terhadap sesama mukmin. Wasilul arham, dan sambung silaturahim. Jangan kita memutus silaturahim. Wa at'imut ta'am, dan berikan orang-orang yang tidak mampu bantuan, makanan, harta, banyak-banyak kita berinfak sedekah semampu kita. Dan hak Allah satu yang diminta. Wasallu billail wan nasu niyam. Salatlah di waktu malam, di saat manusia paling lelap tidur. Salat apa Bapak Ibu? Pesan Nabi, jangan tinggalkan tahajud, jangan tinggalkan salat malam di saat manusia terlelap tidur. Sepertiga malam akhir itu waktu yang terbaik. Semoga Bapak Ibu nanti persiapan di sini melaksanakan sepanjang di tanah air, di tanah suci, pulang kembali ke tanah air. Semoga wasiat Rasul ini diamalkan sebaik-baiknya. Insya Allah semoga kita menjadi penghuni-penghuni surganya Allah SWT. Demikian yang disampaikan, semoga membawa manfaat dan hikmah. Yang benar hanya dari Allah, yang disampaikan melalui Rasulnya. Yang salah, saya menyampaikan yang penuh kekurangan. Kita manusia yang penuh kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.